Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Kilatan cahaya dan sampainya ruh di hadirat Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, khalwat, pengasingan fisik, dan uzlah, pengasingan batin dari dunia, bukanlah sekadar tindakan zahir, tetapi merupakan pintu masuk menuju makam spiritual tertinggi dalam jalan para wali dan salik, penempuh jalan ruhani. Setiap jiwa yang rindu kepada Rabb-Nya pasti akan menapaki jalan yang tidak dilalui banyak orang. Kalimat ini mengandung nilai intimasi ruhani, bahwa cinta kepada Allah mendorong seorang hamba menapaki jalan yang tidak populer, jalan sepi, jalan sunyi, jalan pencarian makna. Ini adalah pembuka jiwa untuk menyadari bahwa jalan ini bukan untuk semua orang, tetapi untuk yang terpilih dan dipilih. Ia bukan pelarian dari dunia, melainkan penempaan. Bagian ini memberi penekanan bahwa khalwat uzlah bukanlah bentuk eskapisme atau sikap anti dunia, melainkan bentuk penempaan rohani. Seorang salik menarik diri dari kebisingan dunia, bukan karena membenci ciptaan, melainkan karena ingin menyucikan dirinya, agar siap kembali dengan misi yang lebih suci. Di dalam keheningan itu, hati mulai berbicara, ruh mulai meniti tangga-tangga langit. Bagian ini menjelaskan bahwa khalwat dan uzlah menciptakan kondisi batin yang memungkinkan ruh mengakses wilayah tinggi dari pengalaman ruhani di mana suara hati, ilham, terdengar lebih jernih karena bisikan dunia telah diredam. Ini adalah transisi dari syuhud makhluk menuju syuhud al-haq, penyaksian Allah. Khalwat dan uzlah adalah sarana untuk mengenal siapa diri kita yang sejati dan siapa Tuhan kita. Kalimat ini merangkum makna inti dari tasawuf, ma'rifat al-nafs, mengenal diri, sebagai gerbang ma'rifatullah, mengenal Allah. Syekh Abdul Qadir dalam Futuh Al-Ghaib banyak menekankan bahwa seseorang tak akan sampai kepada Allah kecuali ia mengenal siapa dirinya dengan cara mematikan hawa nafsu dan meleburkan ego, fana. Disinilah dimulai perjalanan menuju makam al-wujud al-hakiki. Dengan menyebut makam al-wujud al-hakiki, menyiapkan pendengar bahwa narasi yang akan dibahas bukan sembarang suluk, tetapi pendakian eksistensial menuju wujud hakiki, yaitu Allah. Ini memberikan kesan bahwa pembahasan ini bukan teoritis, melainkan eksistensial dan aplikatif bagi orang-orang yang benar-benar ingin menempuh jalan ruhani. Mari kita selami satu persatu pancaran hikmah, agar hati tercerahkan dan ruh terpanggil untuk kembali. Penggunaan kata selami dan pancaran hikmah memberi rasa kedalaman, sedangkan frasa hati tercerahkan dan ruh terpanggil menggambarkan efek yang diharapkan dari perjalanan ini, ketersentuhan ruhani dan keterpanggilan menuju Tuhan. Khalwat dan uzlah sebagai makam al-wujud al-hakiki, tempat wujud hakiki Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada kita bahwa khalwat dan uzlah bukan sekadar bentuk pengasingan diri, tetapi ia adalah gerbang menuju makam al-wujud al-hakiki, makam tempat terungkapnya hakikat wujud Allah di hati seorang hamba. Ketika seorang salik mengasingkan diri dari gemuruh dunia, ia bukan lari dari kenyataan, tapi justru sedang mencari realitas yang sesungguhnya. Di sanalah, dalam sunyi yang suci, Allah menyingkapkan wujudnya yang hakiki. Syekh berkata, "Keluarlah engkau dari ciptaan, maka akan tampak bagi engkau Sang Pencipta, dan kosongkanlah hatimu dari selainnya, maka Dia akan memenuhi hatimu dengan kehadirannya." Makam al-wujud al-hakiki bukanlah tempat yang bisa dijangkau oleh mata, telinga, atau akal semata. Ia adalah wilayah ruhani, dimensi kehadiran yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang telah suci dan bersih dari selain Allah. Khalwat menjadi alat untuk melepaskan keterikatan lahiriah, sementara uzlah adalah langkah memutus gangguan batiniah yang menghalangi penyaksian terhadap Allah.
maka keduanya bukan hanya praktik zuhud atau pengasingan, tapi maqam pensucian batin demi mencapai al-wujud al-hakiki, hakikat dari segala wujud. Ketika seorang hamba berhasil menyingkirkan hijab antara dirinya dengan Allah, baik hijab nafsu, dunia, makhluk, bahkan dirinya sendiri, maka ia akan mengalami suatu kesadaran yang murni bahwa semua wujud adalah fana dan yang hakiki hanyalah Allah. Dalam keadaan ini, sang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai aku yang berdiri sendiri. Ia melihat dirinya dalam cahaya Allah, dengan cahaya Allah, dan karena Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu." Quran surah Al-Hadid ayat 3. Ayat ini adalah pilar utama dalam makna maqam al-wujud. Awal segala sesuatu adalah Allah, akhir pun kepadanya. Yang tampak dalam segala hal adalah Allah, dan yang tersembunyi di balik segala sesuatu juga adalah Dia. Dalam khalwat dan uzlah, seorang hamba dilatih untuk menyingkap segala bentuk yang semu agar tersisa hanya yang hak. Inilah yang oleh para arifin disebut sebagai tajalli wujud Allah, penampakan kesadaran mutlak tentang kehadirannya. Imam Al-Ghazali bahkan berkata, "Bukanlah engkau mengenal Allah dengan mata kepala, tetapi engkau mengenalnya dengan mata hati." Khalwat dan uzlah adalah ruang untuk membuka mata hati itu, sehingga ketika dunia padam, cahaya Allah menyala, dan dalam cahaya itu, sang salik menyaksikan bahwa tidak ada wujud selain Dia. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah maqam al-wujud al-hakiki, wujud yang tidak tersentuh oleh ilusi, tidak terwarnai oleh dunia, dan tidak ternodai oleh kehendak nafsu. Maka siapa yang ingin sampai kepadanya, harus berani menyendiri bersamanya, tidak untuk menjadi lebih hebat, tapi agar menjadi hamba sejati di hadapan Yang Maha Ada. Sebagaimana atsar ulama sufi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka jadikan khalwat dan uzlah sebagai mi'raj ruhani untuk menyaksikan wujudnya yang sesungguhnya. Jangan hanya mengasingkan jasad, tapi asingkan pula hati dari segala selainnya. Niscaya, Dia akan memperkenalkan dirinya langsung kepadamu dengan cahayanya yang tidak pernah padam. Tahap-tahap pemurnian di khalwat dan uzlah. Dari zahir ke batin, dari makhluk ke Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak semua khalwat dan uzlah akan berbuah tajalli dan wusyud. Untuk sampai pada maqam al-wujud al-hakiki, seorang salik harus menempuh perjalanan pemurnian yang bertahap. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menggambarkan tahapan ini sebagai jalan yang menurun dari zahir menuju batin, dari keterikatan makhluk menuju keintiman dengan Allah. Langkah pertama adalah takhallu, mengosongkan diri dari kecintaan terhadap dunia. Bukan berarti membenci dunia, tapi menempatkannya di tempat yang tidak menyaingi Allah dalam hati. Syekh berkata, "Jadilah engkau seperti orang mati di tangan para pemandi jenazah, artinya tunduk sepenuhnya, tanpa kehendak pribadi, kecuali kehendaknya." Langkah kedua adalah tahal, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji, sabar, ridha, zuhud, tawakal, dan syukur. Ketika dunia ditanggalkan dari hati, ruang kosongnya harus diisi dengan cahaya akhlak ilahi. Disinilah uzlah bekerja sebagai medan latihan jiwa untuk berdiam dalam kebaikan. Langkah ketiga adalah tajalli, penyingkapan cahaya ilahi setelah kegelapan nafsu disingkirkan. Dalam tahap ini, khalwat tidak lagi menjadi ruang sunyi, melainkan menjadi tempat perjumpaan antara hamba dan Rabb-Nya. Sang salik mulai merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata dan menggetarkan. Firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini menjadi bukti bahwa jalan menuju Allah terbuka bagi siapapun yang sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu diuji justru dalam sunyi, saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, hanya Allah dan hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari zahir ke batin, artinya bergerak dari kulit ke inti, dari makhluk ke Allah, artinya mengalihkan poros cinta, harap, takut, dan tujuan hidup hanya kepadanya. Inilah hakikat pemurnian.
dan khalwat serta uzlah adalah laboratorium ruhani tempat proses ini berlangsung, sunyi, dalam, dan memurnikan. Maka siapapun di antara kita yang ingin dekat kepadanya, jangan hanya bersandar pada rutinitas lahiriah. Masuklah ke dalam batin, bersihkan cermin hati, maka cahayanya akan tampak dengan gemilang. Lafaz dan makna. Khalwat sebagai masdara al-qalb, sumber hati. Dalam warisan ruhani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, khalwat bukan hanya kondisi menyendiri secara fisik, tetapi ia adalah masdara al-qalb, sumber hati, titik awal dari pancaran makna hakiki dalam kehidupan spiritual. Kata khalwat bukan sekadar lafaz kosong, tetapi mengandung hakikat mendalam, bahwa hati tidak akan memancarkan cahaya, kecuali jika telah tersambung kepada sumbernya, Allah yang Maha Cahaya. Syekh menegaskan dalam Futuh Al-Ghaib, bahwa hati adalah wadah dan tidak akan menampung sesuatu kecuali ia dikosongkan terlebih dahulu dari apapun selain Allah. Maka khalwat menjadi tempat di mana lafaz tentang Allah berubah menjadi makna yang dirasakan, bukan sekadar diucapkan. Bila lisan berzikir, tetapi hati masih terpenuhi selainnya, maka zikir hanya berada di kulit, belum sampai ke inti. Allah Ta'ala berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seorang salik masuk ke dalam khalwat, maka ia masuk ke dalam pelatihan untuk menundukkan lisan agar selaras dengan hati. Ia memurnikan niat, menyaring makna-makna yang terselip dalam zikir, dan memusatkan segalanya kepada Sang Ma'bud. Dalam proses ini, ia mulai memahami bahwa makna tidak akan muncul dari lafaz yang kosong dari kehadiran hati. Syekh Al-Jailani menjelaskan, hati yang masih bercampur dengan kehendak nafsu tidak akan dapat menampung makna ilahi. Hapuskan selain dia, maka makna-maknanya akan memenuhi kalbu. Saudaraku yang dirahmati Allah, makna tidak lahir dari banyaknya lafaz, tapi dari beningnya kalbu yang mendengungkan lafaz itu. Maka khalwat menjadi masdara al-qalb, sumber hati yang dengannya makna-makna spiritual turun, seperti hujan yang membasahi tanah jiwa yang tandus. Dan dari sanalah zauq, rasa ruhani, muncul, menyentuh hati dalam keheningan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dalam khalwat, ketika makna mulai berbicara di dalam dada, seorang salik tidak lagi membutuhkan pengakuan dari luar. Ia cukup dengan Allah, dan Allah cukup baginya. Ia tidak lagi mengucap Allahu Akbar hanya di mulut, tapi hatinya menangis dalam keagungan itu, karena telah sampai pada makna dari lafaz tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, ia adalah qalb, hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini mempertegas bahwa qalb adalah pusat kebermaknaan seorang hamba. Dan jalan khalwat adalah jalan untuk membersihkan, menghidupkan dan mengaktifkan pusat itu, agar menjadi penampung makna-makna ilahi. Maka wahai saudara-saudara seiman, jika engkau menginginkan makna dari setiap lafaz zikirmu, sucikan dahulu kalbumu di ruang khalwat. Biarkan Allah menyingkapkan hijab satu persatu. Lafaz tanpa makna adalah kulit tanpa isi, dan makna tidak akan turun kecuali pada hati yang telah menjadi sumbernya. Khalwatlah, dan rasakan sendiri pancaran cahaya dari kalbu yang telah dibuka oleh Allah. Maqam Adam al-Wujud dan Lahut dalam khalwat. Dalam makam-makam suluk yang digariskan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, terdapat makam yang sangat halus dan dalam. Makam Adam Al-Wujud, yakni lenyapnya kesadaran akan eksistensi diri, dan makam Lahut yaitu keterhubungan total dengan dimensi ilahiyah yang murni. Kedua makam ini tidak bisa diraih dengan ilmu semata, tetapi dengan pengalaman spiritual yang diperdalam melalui khalwat dan uzlah. Makam Adam al-Wujud bukan berarti tidak ada secara mutlak, tetapi maksudnya adalah tiadanya rasa memiliki eksistensi di hadapan Allah. Seorang salik di makam ini telah melebur dalam keesaan Allah, sehingga kesadarannya tentang aku telah lenyap. Ia menyaksikan bahwa tiada daya dan upaya, tiada keberadaan kecuali Allah semata. Ia tidak lagi merasakan kebanggaan pada amal, tidak terikat pada makam, tidak mengenali dirinya sendiri sebagai pemilik sesuatu. Ini adalah fana tingkat tinggi, di mana kehadiran Allah menenggelamkan segala sesuatu selain Dia. Firman Allah Ta'ala, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya.
Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Syekh menegaskan bahwa dalam makam ini seorang hamba tidak lagi melihat amalnya, tidak mendengar pujiannya, bahkan tidak menyadari dirinya. Ia berada dalam makam fana, lenyapnya diri yang sejati, dan dari situ ia masuk kepada baka, keabadian bersama Allah, atau disebut sebagai makam lahud. Lahud berasal dari kata lahud yang dalam istilah tasawuf berarti alam keilahian murni, tempat di mana wujud hamba telah lebur dalam cahaya wujud Allah. Di makam ini, salik tidak lagi melihat sesuatu selain Allah, bukan hanya secara lahir, tetapi batinnya penuh dengan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Ketika seorang hamba telah menembus hijab-hijab nafsu dan dunia, maka terbukalah baginya cahaya. Lahud cahaya kehadiran ilahi yang tak terlukiskan. Syekh Al-Jailani berkata, "Lepaskan dirimu dari segala sesuatu selain Allah, maka engkau akan berada dalam limpahan cahayanya, dan akan tampak padamu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata dan tidak bisa dijangkau oleh pemahaman manusia biasa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati orang beriman berada di antara dua jari dari jari jemari Allah." Hadis riwayat Muslim. Ini bukanlah jari secara fisik, tetapi lambang bahwa hati seorang salik dalam makam lahud sepenuhnya di bawah pengaturan, pembalikan dan tarikan ilahi. Tak ada kehendak selain kehendak Allah. Di makam lahud, seorang salik tidak lagi beramal karena ingin pahala atau takut siksa, tetapi karena cintanya kepada Allah telah membakar segala tujuan selain Allah. Ia beramal karena Allah semata, dengan Allah dan dalam Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsi, "Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat." Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah kedalaman khalwat yang tak bisa diraih hanya dengan duduk menyendiri. Ia menuntut penghancuran ego, penyucian batin, dan penyerahan mutlak. Seorang salik dalam makam ini bukan hanya merasakan kesunyian, tapi kesunyian itu berubah menjadi samudera cahaya yang menenggelamkan dirinya dalam hadirat Allah. Ia tidak butuh bukti lahiriah bahwa ia dekat dengan Allah, cukup jiwanya menyaksikan kehadirannya. Makam Adam al-Wujud dan lahud bukanlah tujuan, tetapi pintu masuk menuju keikhlasan tertinggi. Di sanalah ruh lebur dalam cahaya, dan segala batas terhapus. Maka jangan takut akan ketiadaan, karena dalam Adam itulah engkau akan menemukan wujudnya yang hakiki. Sebagaimana firman Allah, "Dan kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu." Quran Surah An-Najm ayat 42. Pengalaman wusyud dan tajali dalam khalwat dan uzlah. Ketika seorang salik telah menempuh jalan panjang khalwat dan uzlah, menembus lapisan-lapisan nafsu dan dunia, maka akan sampai ia pada makam yang tinggi, makam wusyud dan tajali. Kedua makam ini adalah puncak pengalaman spiritual seorang hamba dalam kedekatannya dengan Allah, sebagaimana diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Di titik ini, seorang salik tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi menyaksikan kehadirannya, merasakan limpahannya, dan tenggelam dalam cahayanya. Wusyud berasal dari kata wusyul, yang berarti sampai. Namun yang dimaksud bukanlah sampai secara fisik, melainkan sampainya ruh kepada kehadiran Allah melalui kesucian hati dan kebeningan jiwa. Wusyud terjadi ketika hijab-hijab yang memisahkan hamba dengan Rabb-nya telah tersingkap. Ketika itu, salik merasakan kehadiran Allah bukan sekadar konsep, melainkan realitas yang menerangi seluruh batinnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kebenaran." Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Ayat ini menandakan bahwa zikrullah membuka mata batin. Inilah salah satu kunci utama dari tajali. Tajali adalah penampakan cahaya Allah ke dalam hati hambanya, bukan dalam bentuk fisik atau visual, seperti cahaya matahari, tetapi sebagai pancaran kesadaran ilahi yang mengisi seluruh ruang batin dengan keyakinan, cinta, dan takut yang menyatu. Dalam khalwat dan uzlah, tajali terjadi saat hati benar-benar kosong dari selain Allah. Di sanalah cahayanya masuk, dan ruh mulai menyaksikan rahasia-rahasia ketuhanan.
Tajalli adalah limpahan nur yang menjadikan hamba tidak lagi melihat dunia dengan mata jasmani, melainkan dengan basirah, mata hati yang dibersihkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, apabila hatimu telah bersih, ruhmu telah jernih, dan nafsumu telah tunduk, maka engkau akan menyaksikan apa yang tidak disaksikan oleh orang awam dan mendengar apa yang tak terdengar oleh telinga duniawi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsi, tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia dengar dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah gambaran sempurna tentang tajalli. Hamba yang mencapai cinta ilahi akan menyatu kehendaknya dengan kehendak Allah, dan alat indera duniawinya akan menjadi wadah bagi cahaya ilahi. Namun saudaraku yang dirahmati Allah, wusyud dan tajalli bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah bukti bahwa Allah menerima kehadiran kita, dan kita telah diberi izin untuk menyaksikan sebagian dari rahasianya. Syekh Al-Jailani menegaskan bahwa jika tajalli membawa kepada kesombongan atau pengakuan, maka itu bukanlah tajalli yang sejati, melainkan godaan ruhani yang halus. Wusyud sejati adalah yang membawa kita semakin tunduk, semakin rendah hati, dan semakin cinta kepada Allah. Tajalli sejati adalah yang membuat kita tidak bisa tidur karena rindu, tidak bisa makan karena cinta, dan tidak bisa berhenti menangis karena takut kehilangan kedekatan itu. Firman Allah, katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am, ayat 162. Wusyud dan tajalli memanifestasikan ayat ini secara nyata dalam kehidupan salik. Ia hidup karena Allah, ia beribadah untuk Allah, dan ia menyaksikan kehadirannya di balik segala sesuatu. Khalwat dan uzlah dalam konteks zauq dan ma'rifah. Sesungguhnya tidak akan sampai seorang salik kepada cahaya makrifat sebelum ia merasakan zauq, yaitu rasa ruhani yang mengalir dari keikhlasan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Khalwat dan uzlah bukan hanya sarana pengasingan lahiriah, tetapi gerbang terbukanya zauq dan makrifah dalam hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hanya mereka yang benar-benar mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah yang akan dianugerahi rasa kedekatan itu zauq, yang menjadi awal dari ilmu ma'rifah. Zauq dalam bahasa ruhani adalah rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman batin yang menggetarkan ruh. Makrifah pun bukan sekadar mengenal Allah secara teoritis, tapi al-irfan al-syuhudi, penyaksian hati yang disinari cahaya Tuhan. Syekh Al-Jailani berkata, jika engkau ingin mengenal Allah, maka matikan dirimu dari selainnya, maka hatimu akan dipenuhi oleh zauq dan dadamu akan diliputi makrifah. Inilah proses yang terjadi dalam khalwat dan uzlah. Seorang salik diajak bukan hanya untuk menyendiri secara fisik, tetapi untuk merasakan dan mengenal Allah dalam kedalaman jiwa. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Jalan itu adalah jalan makrifah, dan penunjukannya adalah zauq yang ditanamkan Allah ke dalam hati mereka yang tulus. Zauq mendahului makrifah. Ketika hati merasakan kelezatan menyebut nama Allah, ketika ruh gemetar dalam doa di sepertiga malam, maka itulah zauq yang melapangkan jalan menuju makrifah. Dalam khalwat, zauq lahir dari kesunyian yang diisi zikir. Di tengah keheningan, lafaz Allah mengalir ke seluruh rongga batin. Salik tidak lagi merasakan tubuhnya, bahkan tidak menyadari dirinya. Yang ia sadari hanyalah kehadiran Allah yang semakin dekat. Dari rasa itu muncullah makrifah, pemahaman hakiki yang tidak bisa diperoleh dari buku atau ceramah, tetapi dari limpahan langsung dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Inilah ilmu ma'rifah.
ilmu yang turun dari langit rahmat ke dalam dada salik yang ikhlas. Khalwat dan uzlah melatih kita agar tak hanya tahu, tetapi merasakan. Tak hanya berkata Allah itu dekat, tapi merasakan kedekatannya. Tak hanya membaca bahwa Allah itu Maha Penyayang, tapi merasa diselimuti oleh rahmatnya. Zauq dan ma'rifah ini akan memandu seorang salik hidup dengan lembut. Ia tidak lagi melihat dunia dengan nafsu, tetapi dengan cahaya basirah. Ia memandang manusia dengan cinta, memaafkan dengan lapang, dan menghadap Allah dengan rindu. Sebagaimana firman-Nya, katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Zauq menumbuhkan cinta, dan cinta membawa pada ma'rifah, dan semua itu tumbuh subur di dalam taman khalwat dan uzlah. Paradoks kesendirian yang penuh dengan kehadiran ilahi. Pada titik terdalam perjalanan spiritual seorang salik, ia akan memasuki kondisi yang tampak bertentangan bagi nalar duniawi. Kesendirian yang justru penuh dengan kehadiran ilahi. Inilah paradoks suci yang hanya bisa dirasakan melalui khalwat dan uzlah. Ketika tubuh terpisah dari keramaian, hati justru dipenuhi oleh kehadiran yang paling agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa hakikat khalwat bukanlah sekadar menjauh dari manusia, tetapi menjauh dari keterikatan batin pada selain Allah. Maka ketika salik merasa sendiri dari makhluk, ia sebenarnya sedang ditemani oleh Yang Maha Hadir. Kesendirian itu menjadi taman pertemuan. Keheningan menjadi lantai sajadahnya, dan zikir menjadi napas yang menyambung antara langit dan bumi. Beliau berkata, apabila hatimu telah sepi dari selainnya, maka Allah akan memenuhi setiap celahnya dengan kehadirannya. Disinilah kesendirian menjadi limpahan hadirat. Di tengah diamnya dunia luar, ruh berbicara dengan Rabb-Nya. Firman Allah Ta'ala, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Kedekatan ini tidak tergantung pada suara dan keramaian, tetapi pada kejernihan batin. Dalam khalwat, seorang salik tidak hanya menjauh dari kebisingan dunia, tetapi juga dari egonya sendiri. Ia masuk ke ruang sunyi tempat nama Allah menggema, bukan di telinga, tapi dalam lubuk hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari tiada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah seorang yang mengingat Allah dalam kesendirian hingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesendirian yang penuh dengan Allah bukanlah kehampaan, tapi kelimpahan. Ia bukan ketakutan, tapi ketenangan. Ia bukan kegelapan, tapi cahaya. Dalam ruang khalwat, salik menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak pernah sendiri. Ia ditemani oleh Yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Menyayangi. Kesendirian ini adalah makam tinggi, di mana salik tidak lagi butuh pengakuan manusia, tidak haus akan cinta dunia. Ia merasa cukup dengan kehadiran Allah. Inilah ghina, kekayaan spiritual. Inilah fana dari makhluk dan baqa bersama Allah. Allah berfirman, bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Dia. Siapa yang Allah biarkan sesat, tidak ada satupun yang memberi petunjuk kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 36. Dan bagi hati yang telah mengenal cukupnya Allah, dunia tak lagi menjadi beban. Ia menjalani hidup dengan ringan, karena hatinya telah bersandar pada yang tak tergoyahkan. Maka saudara-saudaraku, jika suatu saat engkau merasa sendiri, jangan takut. Jadikan kesendirian itu sebagai pintu khalwatmu. Ucapkan nama Allah dan rasakannya hadir lebih dekat dari urat lehermu. Itulah kelezatan iman yang sejati, kesendirian yang tak pernah sepi. Khalwat dan uzlah adalah jalan sunyi yang berbuah manis di hadapan Allah. Setelah kita menyelami samudera hikmah, kita menyadari bahwa jalan ini bukan jalan yang ringan. Kalimat ini menyiratkan bahwa apa yang telah dibahas bukan sekadar ilmu, tapi bagian dari pengalaman ruhani yang mendalam. Jalan ini berat, bukan karena sulit secara fisik, tapi karena ia menuntut pengorbanan batin, meninggalkan dunia, ego, dan segala yang melekat selain Allah. Perjumpaan ruh dengan Tuhannya. Ini adalah buah tertinggi dari khalwat dan uzlah liqa, perjumpaan. Bukan sekadar dalam makna zahir,
tapi wusul, sampainya ruh, yang hanya bisa terjadi ketika segala penghalang sudah runtuh. Dalam tasawuf, inilah puncak fana dan permulaan baka. Ibadah batin yang menghancurkan ilusi keberadaan selain Allah. Kalimat ini menegaskan bahwa hakikat dari khalwat dan uzlah bukanlah dalam menyepi semata, tetapi dalam menghancurkan wujud selain Allah dalam pandangan hati. Inilah inti dari Tauhid Tajrid, Tauhid murni, sebagaimana digemakan oleh Syekh Abdul Qadir dalam Futuh Al-Ghaib. Ia akan sampai pada makam Adam al-Wujud, lalu tersentuh oleh tajalliyat ilahi. Ini merangkum seluruh maqamat ruhani yang dibahas sebelumnya. Seseorang yang telah melewati pengosongan, Adam al-Wujud, akan disingkapkan tajalli, penampakan sifat Allah. Dan dari situlah rasa, ja'uk, dan makrifat memancar. Kesendirian bukan sepi, tapi perjumpaan. Sunyi bukan kosong, tapi penuh kehadirannya. Bagian ini adalah paradoks suci, yang menjadi kunci kesadaran ruhani. Di puncak khalwat, seseorang tidak merasa sendirian, karena seluruh wujud dunia telah tenggelam, dan yang ada hanya Dia Allah. Sunyi menjadi semesta dialog dengan Tuhan. Inilah hakikat uns billah, kedekatan intim dengan Allah. Menjadikan khalwat dan uzlah sebagai madrasah ruhani. Kata madrasah memberi pemahaman bahwa khalwat bukan sesuatu yang bersifat instan. Ia adalah proses pendidikan ruhani, tempat Allah langsung membimbing salik. Di sini, zikir bukan sekadar lafaz, tapi gerakan hati. Khalwat bukan diam, tapi penyucian. Inilah jalan suci, jalan para pecinta sejati. Penutup ini adalah penegasan bahwa jalan ini bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang siap menanggalkan dunia demi wujudnya. Orang-orang ini adalah ahl al-mahabbah, pecinta yang meniti jalan dengan rindu dan air mata. Semoga hati kita kuat menapaki jalan sunyi ini, hingga ruh kita sampai ke hadiratnya dengan cinta dan rindu yang sempurna. Doa ini adalah pengakuan bahwa semua kekuatan berasal dari Allah, dan bahwa tujuan tertinggi bukanlah sekadar ma'rifat, tapi wusul dengan mahabbah, rasa cinta dan rindu kepadanya. Bukan cukup tahu tentang Allah, tapi sampai dan tenggelam dalamnya. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang kilatan cahaya dan sampainya ruh di hadirat Allah dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.